warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Her Subnarif dari Forum News Network. Moral sebagian pejabat aparatur sipil negara kita dan para keluarganya itu benar-benar sudah hancur-hancuran ya. Dan layak dipertanyakan. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan negara ini? Mengapa pejabat dan keluarganya itu tidak lagi malu-malu memamerkan kekayaan dan gaya hidup yang mewah, yang patut patut diduga keras ini merupakan hasil dari korupsi, maling uang rakyat, maling harta kekayaan negara yang diamanahkan pengelolaannya kepada mereka. Jadi rasa malunya saja sudah hilang ini ya, dan karena apa tadi? Nafsu pada harta bendanya dan nafsu pamernya itu mengalahkan rasa malunya. Tidak salah kalau banyak yang sampai pada satu kesimpulan bahwa negara ini memang betul-betul salah urus, salah kelola. Belum reda kita disuguhi gaya hidup para pejabat pajak dan bea cukai yang tajir melintir dan keluarganya senang pamer gaya hidup mewah. Kita itu kembali dikejutkan dengan fakta yang diungkap oleh netizen tentang gaya hidup istri seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Timur. Kali ini yang jadi fokus perbincangan dan pergunjingan para netizen adalah seorang perempuan bernama Vidya Piscarita. Gaya hidupnya ini wah ini ya nggak kalah ini dibandingkan dengan istri Rafael Alun maupun anaknya Rafael Alun atau dibandingkan dengan anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono yang juga bikin heboh beberapa waktu belakangan ini ya. Ini Vidya Piscarita atau Piscarita, saya nggak tahu bacanya seperti apa yang benar ini. Itu juga senang jalan-jalan ke kota-kota di berbagai belahan dunia. Bahkan ini salah satu foto yang dia tunjukkan dia bersama anaknya menggunakan pesawat kelas bisnis, mengenakan outfit yang fashionable dari brand-brand ternama dunia dan ini membuat para netizen hanya melongo. Akun medsos partai Sosmed yang mengunggah foto-foto Vidya Piscarita ini sempat menggoda para follower dengan meminta menebak ini istri pejabat siapa nih kata dia begitu ya, Vidya ini siapa, sambil menunjukkan salah satu fotonya ya. Kalau lihat tampilannya sih nggak salah kalau banyak yang menebak Vidya ini pasti ini istri atau anak seorang pengusaha besar di Indonesia. Ya kalau bukan anak atau istri dari seorang pengusaha besar ya paling mungkin dia istri pejabat tinggi negara lah. Nggak mungkin kalau pejabat eselon 3 gitu, eselon 2 pun nggak seperti itu gayanya ya. Yang ini tebakan yang ya tidak terlalu nggak bisa disalahkan karena memang gayanya itu persis seperti Crazy Rich. Coba lihat foto-foto yang diunggah di akun partai sosmed ya. Foto ini sempat di-download rupanya sebelum akunnya digembok ya. Foto ini menunjukkan Vidya berpose di Paris. Tuh dengan latar belakang Menara Eiffel, simbol ikonik kota Paris. Bukan hanya Parisnya yang kemudian menjadi sorotan, itu di kota fashion itu Vidya memamerkan tas tangan dari brand ternama Hermes Birkin berwarna hitam. Dan akun partai sosmed itu menggoda para followernya dengan mencoba membandingkan harga tas yang dikenakan oleh si Piscarita ini yang kata dia kemungkinan lebih mahal dari KPR atau kredit pemilikan rumah para netizen. Di media sosial, bahkan media online, foto-foto liburan mahal Vidya Piscarita itu sudah tersebar luas. Tinggal Anda googling, ada foto dia di kota-kota besar dunia, mulai dari Asia sampai seperti Seoul, Tokyo, dan kemudian sampai di Eropa seperti München di Jerman, Salzburg di Austria, Krakow, Polandia, dan beberapa kota lainnya. Nah, kalau gitu tadi kan istri siapa coba ya? Kalau Anda menebak dia anak atau istri pengusaha tajir atau anak istri pejabat tinggi, ya pasti Anda salah besar gitu ya. Tapi nggak perlu malu lah kalau Anda salah tebakannya. Karena kenapa ya? Memang gayanya itu kan nggak mungkin kalau Vidya Piscarita ini ternyata adalah istri Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur yang bernama Sudarman Harja Saputra. Kalau lihat jabatannya sih kelihatannya dia ini juga pegawai negeri eselon 3 ya, sekelas Rafael Alun. Yang tadi ya, Kepala Bea Cukai atau Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dan juga Kepala Bea Cukai Makassar Adi Pramono. Saya coba cari datanya. Ini gaji dan tunjangan kinerjanya itu pasti dipastikan juga dia lebih kecil lah dibandingkan dengan Eko dan Andi Pramono.
Apalagi kalau dibandingkan dengan Rafael. Sebab kan pegawai Kementerian Keuangan itu saat ini remunerasinya, dan itu ada bukan gajinya, tunjangan kinerjanya, bonus-bonus lainnya itu paling tinggi dibandingkan dengan kementerian atau departemen lainnya. Khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak itu bahkan di seluruh Kementerian Keuangan pun dia juga paling tinggi ya. Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sekali ke satu garis miring Badan Pertanahan Nasional itu kelas jabatan itu dibagi-bagi. Yang paling tinggi itu kelas jabatan 17 ini ya, itu sekelas dirjen atau ini kalau sekelas sekjen maksud saya. Sekjen ini kan orang nomor 3 ya di bawah Menteri Agraria dan Wakil Kepala ATR dan Kepala BPN ya. Itu untuk kelas jabatannya 17 itu tunjangan kinerjanya sekitar 29 juta. Jadi dapat dipastikan gaya hidup Sudarman ini yang saya perkirakan dia ini eselon 3, paling tinggi eselon 3 saya perkirakan dia gaya Sudarman dan istrinya ini memang nggak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat. Seperti biasa mengetahui akun medsosnya mulai dibongkar dan sekarang sedang ribut di dunia maya tentang gaya-gaya mewah istri para pejabat itu akun Vidya Fiskarita itu langsung menghilang. Kalau Anda buka, itu memang Anda coba googling, Anda masih akan ketemu nih akun Instagramnya. Tapi tampilannya jadi seperti ini nih. Ya. Tapi hati-hati sekarang ini dengan main-main di media sosial itu karena jejak digitalnya gampang sekali ditrasir dan ya seperti saya sebutkan tadi sudah tersebar luas di media sosial bahkan juga di media-media online. Mengetahui salah satu anak buahnya ikut menjadi sorotan publik, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang, ini Pak Hadi Cahyanto, ingat Pak Hadi Cahyanto ini adalah mantan Panglima TNI, itu langsung memerintahkan Inspektorat Jenderal dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jakarta, Provinsi DKI Jakarta itu untuk segera memanggil dan memeriksa Sudarman. Kata Kepala Humas ATR garis miring BPN Yulia Jaya Irmawati, ini setelah dipanggil dan diklarifikasi, bila ditemukan ketidakwajaran, maka akan diambil tindakan tegas terhadap Sudarman ini. Ya, kalau secara kasat mata, ini kalau menggunakan standar dia gajinya sebagai pegawai negeri pasti tidak ditemukan ketidakwajaran. Kecuali kalau kita nggak tahu bahwa ternyata Sudarman ini anak seorang sultan, mungkin jadi wajar kalau dia menyembunyikan, dia bisa membiayai gaya hidup istrinya yang seperti juga istri-istri seorang sultan. Siapa Sudarman Harja Saputra ini? Ini disebutkan di media, saya baca dia ini adalah lulusan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Sebelum menjadi Kepala Badan Pertahanan Nasional Jakarta Timur, dia pernah menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus di Lampung. Dan setelah itu dia masuk mendekati ibu kota, dia menjadi Kepala Seksi Pengukuran Tanah di Badan Pertahanan Nasional Tangerang. Pada bulan Juli tahun 2022 ini namanya sempat menjadi sorotan karena dia dilaporkan terlibat dalam persekongkolan dengan mafia tanah di Cakung. Sebuah organisasi masyarakat sipil bernama Gerakan Rakyat Tolak Koruptor atau Gerak itu pernah berunjuk rasa di kantor Agraria dan Tata Ruang garis miring BPN itu mendesak Sudarman dicopot dari jabatannya. Kalau lihat foto-fotonya ini yang tersebar di media lagi-lagi ya, itu Sudarman rupanya penggemar olahraga golf ya. Dan dia pernah melaporkan harta kekayaannya itu sebesar 14,7 miliar. Terdiri dari tanah dan bangunan itu sebesar 13,9 miliar dan sisanya berupa kendaraan, tabungan dan harta bergerak lainnya. Tapi Anda jangan terkecoh ya dengan laporan harta kekayaan ini karena laporan LHKPN ini rata-rata mayoritas itu ternyata nggak jujur ya. Kita tahu misalnya Rafael Alun itu dia menyatakan bahwa padahal itu udah gede loh. Rafael Alun itu dia menyampaikan bahwa laporan harta kekayaannya itu 56,1 miliar dan dia ini menjadi pegawai tertinggi paling kaya di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi belakangan kan setelah dibongkar oleh PPATK hartanya itu luar biasa besar ya, transaksinya di rekening bank yang 40 rekening bank aja sampai 500 miliar. Belum lagi kemudian ada safe deposit box-nya yang kalau uang itu uang asing semua, mata uang asing semua, kalau dirupiahkan sampai 37 miliar, aset-aset rumahnya dan sebagainya itu masih luar biasa besarnya. Begitu juga kalau kita misal lihat Andi Pramono misalnya. Andi Pramono ini
Dia hanya melaporkan harta kekayaannya itu 13,7 miliar. Tapi harga rumahnya yang seperti istana para sultan itu pun kelihatannya itu sudah puluhan miliar. Dan yang kabar terbaru dari PPATK seperti disampaikan oleh Kepala PPATK Pak Ivan Yustiavandana ini mutasi rekeningnya antara Rafael Alun dengan Andi Pramono ini berkejaran. Bahkan dia mengambil analogi seperti bus antar kota dan antar provinsi. Jadi artinya ini seimbang ini antara dari sisi kekayaan antara Andi Pramono dengan Rafael Alun. Jadi selain Kementerian Keuangan, ini sekarang muncul pejabat BPN, Badan Pertahanan Nasional yang kepergok netizen istrinya suka pamer kekayaan. Siapa dan dari kementerian atau departemen apa lagi yang menyusul? Menyusul Rafael Alun, menyusul Eko Darmanto, menyusul Andi Pramono, dan sekarang menyusul Sudarman Harja. Ini ngeri banget ya, para aparatur sipil negara kita itu. Ini baru yang terungkap ya, itu dipastikan itu baru yang terungkap. Kita pun sendiri sekarang sudah ngeri-ngeri sedap karena disebutkan bahwa harta kekayaan mereka itu seperti itu, belum lagi transaksi yang gila-gilaan sampai 300 triliun di Kementerian Keuangan. Dan ini kan selalu sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini adalah fenomena gunung es. Ini hanya yang kelihatan muncul di permukaan. Yang di bawah permukaan laut itu diperkirakan jauh lebih dahsyat lagi. Ini betul-betul makin hancur negara kita ini dikelola mereka. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.